Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa bersama kembali di Formula Hati Institute ya, dengan program khusus Targhib Ramadan. Semoga selalu dilimpahi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tema terakhir dalam rentetan targhib yang bahas tentang hukum-hukum puasa atau studi puasa dari sudut hukumnya. Dan ini biasanya yang paling sering menjadi tanya jawab karena kaitannya dengan hukum. Ya, bicara dengan syah dan tidak syah. Untuk di sesi ini secara umum saja saya akan sampaikan, selebihnya bisa langsung lewat tanya jawab. Jadi tidak detail bicara dasar hukumnya dan seterusnya. Tentu kita akan bicara yang pertama mengenai dasar hukum kewajiban puasa. Ini poin pertama tentang hukum puasa dan dasar hukumnya. Jadi kalau kita bicara Ramadan, memang yang paling menonjol ibadahnya ya cuma dua. Yang pertama saum, yang kedua qiyamul lail. Tapi kalau kita peres, ya ibadah yang paling menonjol dari Ramadan ya saum. Karena ibadah yang lain itu kan tidak hanya terkait dengan Ramadan. Qiyamul lail sepanjang tahun ada, baca Quran sepanjang tahun ada, dzikir sepanjang tahun ada, sedekah sepanjang tahun ada, i'tikaf juga boleh, bukan hanya Ramadan. Jadi yang paling menonjol memang saum. Makanya kalau kita bicara fikih, maka langsung fokusnya ke saum Ramadan. Jadi amalia Ramadan itu yang paling menonjol ya saum. Kita akan bahas hukum-hukum saum. Hukum-hukum puasa yang diterjemahkan menjadi puasa. Bagi yang agak sedikit, bagi yang enggak sedikit kritis terhadap penerjemahan, terkadang nggak nyaman menggunakan kata istilah puasa untuk menerjemahkan saum. Lebih nyaman menggunakan istilah asalnya, saum atau siam. Kan secara bahasa, saum itu maknanya al-imsak, yakni menahan. Secara istilah, imsak anil akli wa syurbi wal jima minal fajri ila ghurubis syams biniyatin makhsusah. Yakni berhenti tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus. Itu namanya saum. Makanya kalau tidak niat menjadi tidak saum. Ya namanya nggak makan aja. Gitu. Kalau tidak makan, tidak minum, tapi masih hubungan, ya batal. Karena harus menahan dari 3 pokok. Makan, minum, dan hubungan. Kok menahan dari maksiat? Itu bukan ranah hukum, itu ranah makna. Yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau ada orang, itu yang perlu dipahami. Makanya kalau belajar agama tidak boleh hanya fikih atau hukum saja, ya karena akan ada pertanyaan usil. Kalau ada orang nggak play sepanjang hari, judi maksudnya, tapi nggak makan, nggak minum, nggak jima, sah puasa, sah, bukan nggak sah, gitu. Tapi ya dia berdosa. Secara hukum sah, bukan batal. Cuma karena istilah masyarakat, wah lo batal lo gunjing, enggak. Secara fikih ya nggak batal, hanya dia menjadi berdosa puasa. Nah itu yang wilayah makna. Dasar hukumnya adalah wajib. Dasarnya kitab, sunnah, dan ijma. Kitab itu di surat Al-Baqarah yang sudah terkenal ya, 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Allah menggunakan kata kutiba, dicatat. Kutiba ini kata dicatat ya, secara bahasa kan dicatat, tapi maknanya mengandung diwajibkan. Ini juga jadi panjang.
Loh, dicarat kok menjadi diwajibkan itu gimana cerita? Itu panjang di usul fikih. Tapi intinya ayat ini menjadi dasar bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Sebenarnya sudah kita bahas di sejarahnya, sebelum ayat ini turun, maka Rasulullah dan sahabatnya puasa sebagaimana para nabi sebelumnya puasa. Yakni puasa 3 hari setiap bulan dan puasa hari Asyura. Itu dijalani sepanjang 14 tahun, kemudian di tahun kedua Hijrah ada perintah puasa, yaitu kaum muslimin puasa yang wajib Ramadan, sementara puasa 3 harinya itu menjadi sunnah, terus Asyura menjadi sunnah, ditambah Senin Kamis menjadi sunnah. Nah, gitu. Demikian juga di Al-Baqarah di ayat berikutnya, syahrul Ramadan ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan, ada faman syahida minkumus syahra falyasumhu, langsung falyasumhu, hendaklah ia puasa, itu perintah sudah. Al-amru yadullu al-wujub. Dasar sunnahnya hadis Rasulullah, juga hadis sahih bunyal Islam al-khams syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya, wasiyami Ramadan. Ada istilah wasiyami Ramadan. Kemudian ada hadis Talha ibn Abdillah, seorang laki-laki tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu aliyya minas siyam. Berikan kabar kepadaku tentang puasa yang diwajibkan kepadaku. Qala syahrul Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Qala al-aliyya ghairu, apakah ada kewajiban lain puasa selain Ramadan? La illa an tatawwa, tidak kecuali jika kau mau sunnah. Jadi yang fardu bagi muslim itu puasa di bulan Ramadan. Dasar berikutnya adalah ijma sunnah. Ijma yakni kesepakatan kaum muslimin, ulama kaum muslimin bahwa puasa bulan Ramadan hukumnya itu wajib. Dan ia termasuk rukun Islam karena ada punya hadis bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah. Ya, sebagaimana juga dijelaskan, kewajibannya itu turun pada waktu bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, yakni itu malam ketiga ya, atau 2 hari setelah Sya'ban, berarti masuk hari ketiga, turun kewajiban untuk puasa bulan Ramadan. Keutamaan puasa di bulan Ramadan banyak sekali. Ya. Keutamaan puasa di bulan Ramadan sangat sekali. Yang pertama ada hadis dari Imam Ahmad, An-Nasai dan Baihaqi, An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftakhu fi abwabul jannah, wa tughlaqu bihi abwabul jahim, daghala fihi syayatin, fi lailatul khairun min alfi syahrin min man khurima khairuha faqad khurim." Rawahu Ahmad. Kata Rasulullah yang artinya, telah datang padamu bulan yang diberkahi. Allah wajibkan pada kalian berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tughallu fihi asyayatin, setan-setan dibelenggu. Di situ ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang berbuat baik, di situ, maka dia memang benar-benar terhalang berbuat baik. Ini yang menarik. Yang terhalang berbuat baik di malam itu, maka berarti dia terhalang dari kebaikan. Logik. Kalau malam Al-Qadar saja, lo pada serius berbuat baik, kalau bahasa si Betawi, berarti lo benar-benar nggak niat jadi orang baik. Lo nggak kira-kira. Itu bagus tuh. Man khurrima khairaha faqad khurrim. Yang terhalang berbuat baik di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar, maka sebenarnya dia sudah terhalang dari berbuat baik. Wong malam yang mulia aja lo masih bangor. Gimana di malam yang lain? Ya udah, emang bangor beneran. Kalau setengah bangor, itu malam itu masih lah. Khusus malam ini serius dah. Ada fadilah berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi Ramadan. Ini hadis dari seorang sahabat Nabi. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah.
pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, watusaffadu fihi syayatin, dan setan itu dibelenggu ya. Qala wa yunati fihi malak, dan malaikat memanggil-manggil di situ, ya baghiyal khair absyir wa ya baghiyasy syarri aksir. Hai yang orang-orang yang ingin berbuat baik, gembiralah, dan yang ingin berbuat buruk, berhentilah. Aksir yakni pendekkanlah. Hatta yang qadi Ramadan, sampai selesai Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Nasa'i wa sanaduhu jayyid. Sanadnya jayyid. Jadi minimal hadis ini hasan. An-Nabi radhiyallahu taala anhu tentang Ramadan ini, wassalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza tunibal kaba'ir wa Muslim. Ya, salawat 5 waktu, Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa antara keduanya jika tidak berbuat dosa besar. Jadi jika dia tidak berbuat dosa besar, maka Ramadan itu menghapuskan dosa. Jadi Ramadan sendiri kalau kita itu sudah menghapuskan dosa, apalagi ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5 amalan. Oke, ini fadilahnya. Dan di sana ada beberapa ancaman terkait dengan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Man aftara yauman fi Ramadan. An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu thumma lam yakti anhu siyamud dahri kulli wa in shamahu. Barang siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa alasan atau keringanan yang Allah izinkan padanya, maka itu sekali-kali tidak akan bisa diqadha oleh puasa setahun penuh. Jadi 1 hari di bulan Ramadan kalau orang batal tanpa ada alasan atau keringanan yang diizinkan oleh Allah, ya, maka tidak akan bisa diganti oleh puasa sepanjang tahun. Masya Allah, saking besarnya masalah di bulan Ramadan. Demikian juga ada hadis Rasulullah, ural islami wa qawaidud dini salah. Ya, tali dan kaidah agama itu 3. Alaihinna ususul Islam, padanya dasar-dasar Islam. Man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafir halalud dam. Yang meninggalkan salah satu aja itu kafir halal damnya. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat an la ilaha illallah, wa salatul maktubah, dan salat maktubah, wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini rawahu Abu Ya'la wa Tailasahu Dahabi. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ad-Dailami dan disahihkan oleh Imam Dahabi. Jadi ada 3, kalau melanggar itu menjadi kafir. Dan ini akhirnya perdebatan panjang ya. Itu kafir keluar dari agama atau benar. Tapi di sini keras sekali, kafir halalud dam. Nah, artinya memang meninggalkan puasa Ramadan itu nggak main-main. Gitu. Jangan dianggap remeh. Sehari nggak puasa itu udah kafir halalud dam. Nah, nanti ada penjelasan para ulama. Maksudnya apakah begitu saja atau kalau dia memang tidak mengakui kewajiban puasa. Ada nggak puasa tapi masih mengaku, ya itu nanti panjang lebar ya. Tapi tentu tidak di sini bahasannya. Intinya siapa yang tidak puasa sehari aja di bulan Ramadan itu dosanya besar sekali. Bahkan dianggap menjadi, sebagian ulama mengatakan itu keluar dari agama. Naudzubillahi mimbar. Ya, jadi yang pertama sudah masalah definisi, kedua dasar hukumnya, ketiga fadilah dan ancaman bagi yang tidak puasa. Nomor 4, poin berikutnya adalah tentang kapan dimulai puasa. Tentu di konteks ini kapan dimulai bulan Ramadan. Ya, maksudnya kalau puasa, kalau perharinya kan dimulai dari fajar sampai ghurubus syams, ya sudah dibahas tadi di definisi. Nah, fajar sodik itu yang dia menyamping ya.
Kalau yang ke atas namanya fajar kadzib. Kalau ghurubu syams ya udah tenggelam betul. Meskipun masih merah tapi sudah tenggelam. Nah, orang sekarang udah nggak pakai fajar ya, pokoknya pakai jam. Nah, taunya jam aja. Dimulai dari imsak bukan, dimulai dari fajar. Imsak itu sebelum fajar. Jadi imsak sampai fajar masih boleh makan. Karena itu bukan batasan mulai berhenti puasa. Tapi bagus sudah berhenti agar pas fajar sudah tiba, dia sudah selesai urusan makan. Jangan sampai masih di tengah makan. Nah, dengan apa penetapan bulan itu atau awal bulan itu? Oke. Nah, ini para ulama telah hampir sepakat. Penetapannya itu adalah dengan melihat bulan. Kalau tidak melihat bulan, maka dipenuhi 30 hari di bulan Sya'bannya. Jadi akan selalu dilihat di tanggal 29 malam 30, dilihat apakah bulan muncul apa belum. Kalau muncul, berarti sudah 1 Ramadan. Kalau belum, ya berarti dipenuhi 30 hari di bulan Sya'bannya. Tidak ada bulan Ramadan, tidak ada bulan Hijriah itu 31, adanya 29 atau 30. Dasarnya hadis Rasulullah SAW. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala tara an-nasu hilala fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu fasam wa amara an-nasu bisiyam. Orang-orang melihat bulan, maka saya kabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW bahwa anni ra'aitu, bahwa saya melihatnya. Fasam, maka Nabi puasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Itu hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ada dasar juga hadis Abu Hurairah, kata Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat. Jadi hitungannya melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Kalau terhalang bagimu, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Clear ya? Nah, di sana ada pendapat yang terakhir bahwa bolehkah dihitung pakai hisab? Nah, ya, kalau dasar utamanya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, suruh lihat. Hisab itu tidak ada dasar yang secara langsung berhubungan dengan bulan, urusan Ramadan. Di konteks ini para ulama yang berpendapat ru'ya adalah satu-satunya cara melihat memulai Ramadan, maka hisab dianggap sebagai ancer-ancer, bukan hitungan pokok. Diancer-ancer saja. Tetap hitungannya itu melihat. Itu yang hampir disepakati sebagian besar para ulama di dunia. Dan itu yang terjadi hampir tidak ada khilaf zaman dulu. Karena zaman dulu kan nggak ada hisab. Zaman dulu kan nggak ada hisab. Sebaik sekarang. Jadi hisab tidak dianggap menjadi hal yang lebih kuat daripada melihat. Apalagi hadisnya memang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Tapi tiba saatnya kondisi hisab itu menjadi sangat kuat, makanya terjadilah akhirnya perdebatan di masyarakat karena berdasarkan salah satu ayat ya yang saya agak lupa ayatnya. Karena secara fikih itu nggak masuk di kajian fikih. Fikih klasik tidak pernah memasukkan hisab sebagai salah satu model penetapan bulan. Tidak. Itu fikih modern aja. Karena hisab sudah agak maju dan dianggap lebih akurat daripada mata telanjang. Sehingga di situ terjadi perbedaan sedikit di dalam pandangan menetapkan awal bulan. Tapi selebihnya sebenarnya hampir semua negara Islam hari ini tidak ada satupun yang menetapkan bulan menggunakan hisab. Dia menetapkan bulan menggunakan melihat bulan. Hisab sebagai panduan saja, bukan menjadi dasar penetapannya. Karena hadis Nabi memang terlalu jelas, sumu li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Siapa yang wajib puasa? Para ulama sepakat bahwa puasa ini wajib kepada muslim yang akil, yang balik, yang sehat, dan mukim. Jadi ada syarat wajib itu yang pertama, muslim.
kedua akil, ya, berakal ya. Berarti kalau gila atau penyakit kejiwaan lainnya berarti nggak wajib. Balik, sebelum balik tidak wajib, ya posisinya berarti hanya latihan. Kelima, sehat. Karena kalau sakit bisa menjadi rukhsah untuk tidak puasa. Al-muqim, dia harus mukim. Karena kalau dia bepergian, musafir, dia boleh tidak puasa. Sementara kalau jika wanita ditambahi syarat, dia wajib suci dari haid dan nifas. Karena kalau tidak suci, tidak wajib baginya puasa. Clear ya? Nah, siapa yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa? Rukhsah tidak puasa, rukhsah berarti dia boleh tidak puasa. Itu bagi orang yang sudah tua renta. Yang kedua, laki-laki yang tua atau wanita yang sudah tua renta. Tua renta ya, tua yang sudah nggak sanggup lagi puasa. Kalau tua tapi belum renta, ya belum, kan masih sanggup. Ya. Yang kedua, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang keempat, orang yang bekerja sangat-sangat berat. Yang tidak ada lagi punya jalan keluar mencari rezeki kecuali dari situ. Nah, mereka ini punya rukhsah untuk tidak puasa. Nah, menggantinya pakai kafarah ya, 1 hari 1 mud. Ibnu Abbas mengatakan bagi orang tua yang sudah renta, itu hanya wajib memberikan makan setiap harinya 1 orang miskin dan tidak wajib qadha baginya. Nanti bahasanya selain mereka ini seperti orang yang hamil atau orang menyusui atau orang yang sakit tapi masih diharapkan kesembuhannya, itu menggunakan qadha. Dan nanti ada qadha dan kafarah. Nanti per case masing-masing secara umum gitu. Oke ya. Jadi 3 itu yang dibolehkan tidak puasa dan wajib menggantinya pakai fidyah. Terus poin berikutnya nggak tahu ini keberapa, yang boleh meninggalkan puasa tapi wajib diqadha. Wajibnya wajib qadha. Yang pertama, orang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, musafir, maka dua-duanya itu dia boleh tidak puasa dan menyelesaikannya di hari yang lain. Bukan pakai fidyah, tapi pakai qadha di hari yang lain. Dasarnya wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau tadi kan dasarnya di ayat walladzina yunfiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, termasuk dalam bahasan yang agak punya detail itu adalah seorang yang hamil atau menyusui. Ini masuk kategori tidak sanggup puasa, ya, dikiaskan dengan Syekhul Kabir tadi. Tetapi penghukumannya menjadi perbedaan para ulama. Jadi jika orang yang hamil dan menyusui itu meninggalkan puasa karena dirinya, maka dia hanya qadha saja. Hanya qadha saja. Tapi kalau dia meninggalkannya karena anaknya, maka dia qadha dan fidyah. Ini kira-kira pendapat yang paling dominan itu kira-kira. Kalau dia meninggalkannya karena dirinya, dia qadha saja nanti di hari yang lain. Tetapi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar punya pendapat yang berbeda. Jika orang hamil dan orang menyusui itu jika takut karena dirinya atau karena anaknya, dia boleh puasa dan wajib fidyah, tidak perlu qadha. Nah, jadi gampang juga. Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu pada posisi yang gampang. Untuk orang hamil sama orang menyusui, mau apapun alasannya, menakutkan dirinya atau anaknya, maka dia fidyah aja. Jadi tidak perlu ada qadha, sudah fidyah aja. Tapi kalau pendapat yang lain dan kelihatannya itu Syafi'iyah, itu agak dibedain. Kalau untuk dirinya, maka berarti dia itu qadha di hari yang lain. Tapi kalau karena anaknya, qadha dan fidyah justru malahan.
qadha dan fidyah. Karena orang hamil dan ini kan nanti bisa punya waktu yang lain. Oke ya, berarti secara hukum tadi sudah dibahas wajib-wajibnya ada puasa. Nah, ini yang kemarin saya sebut pada waktu membahas tentang makna, itu kan melaksanakan sesuai dengan syarat, rukun, sunnah, dan tata caranya. Nah, pada setiap ibadah masing-masing di bulan Ramadan itu kan ada adabnya, ada sunnahnya, ada macam-macamnya sendiri. Ada busaum, ada banyak sekali hal-hal yang menjadi disunnahkan sahur. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan di hadis riwayat Imam Bukhari, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu barokah. Dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadas sahur fa innahu al-ghidha'ul mubarak. Kamu wajib sahur karena itu makanan yang diberkahi. Rawahu Nasa'i bisanadin jayyid. Sebab barokah karena akan menguatkan orang yang berpuasa dan meringankan menjalankan puasa. Sahur itu dianggap sahur hanya dengan seteguk air atau satu biji kurma. Tidak harus banyak. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu dimulai dari tengah malam sampai pertengahan fajar. Itu sudah dianggap sahur. Jadi sahur itu dimulai dari pertengahan malam sampai munculnya fajar. Dan disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Kalau di awal malam gimana? Ya belum dianggap sahur. Itu baru makan malam. Itu kategorinya belum dianggap sahur. Fa'an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainihima qala 50 ayat. Kami sahur bersama Nabi SAW, kemudian kita pergi ke sholat. Saya bertanya, ini soal sahabatnya, betapa jarak antara sahur dengan sholat tadi? Ia menjawab 50 ayat, 50 ayat. Jadi sahur itu pas 50 ayat dari subuh. Nah, kira-kira kayak gitu. 50 ayat itu mungkin sekitar seberapa jam atau 20 menit lah. 50 ayat itu. Mungkin kalau kita buat menitan. Jadi disunahkan mengakhirkan sahur, jarak antara Anda sahur dengan subuh itu 50 ayat. Itulah waktu sahur yang paling baik yang disunahkan Rasulullah SAW. Wa an Amr ibn Maimun qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasu bi iftaran abta'uhum sahura. Rawal Baihaqi bi sanadin sahih. Sahabat-sahabat Nabi itu orang yang paling segera berbuka dan paling akhir sahurnya. Sahurnya diakhirkan. Bahkan kata Rasulullah, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul al-fitr wa akharus sahur. Umatku akan selalu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di kedua disunnahkan menyegerakan berbuka. Qala tadi hadis la yazalu nas bi khair ma ajjalul fitr wa al-Bukhari. Umatku dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Dan disunahkan dalam berbuka menggunakan rutab yang ganjil, kalau tidak maka menggunakan air. Kan Rasulullah SAW ini hadis Anas, kan Rasulullah SAW iftiru ala rutubat qabla ayyusalli. Nabi itu berbuka menggunakan rutab ya, beberapa rutab sebelum ia sholat. Fa'ilam takun fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab maka kurma. Ya, kalau rutab itu yang basah, kalau kurma yang kering. Ya, pahamlah. Dulu
memahamkan gini ke orang sini nggak paham-paham tuh. Rutab itu apa, korma itu apa. Baru ketika orang sudah mulai rajin umroh, nah baru itu. Terus kemudian sudah ada impor rutab, baru oh ternyata rutab itu ini. Rutab itu kan maknanya basah. Rutbah itu kan itu basah. Rutobat yakni maknanya korma basah, bukan korma kering. Fa'ilam takun hasawat. Maka kalau tidak ada maka dia minum beberapa tegukan. Hasawatin min ma, yakni minum tegukan dari air. Jadi ini menarik ini. Kemarin ada yang agak kritis. Kalau tidak ada korma, itu pakai yang manis. Itu memang baru ketemu salahnya ketika dokter sudah masuk. Yang benar itu rutab, kalau nggak ada korma, kalau nggak ya air malahan. Bukan ke yang manis. Gitu. Ya kalaupun yang manis, bukan manis glukosa ya, tapi fruktosa. Nah, itu yang harus digenain. Tapi kalau aturan sunnahnya, kalau nggak ada korma, ya langsung ke air. Gitu. Rawahu, ini hadis rawahu Abu Dawud al-Hakim as-Sahih. Ada kondisi yang menarik. Jadi berbuka itu sebelum dilaksanakan sholat maghrib. Dengan begitu caranya. Tapi kalau pas maghrib itu makanan tersedia, maka dimulai makan. Nah ini cara berbukanya orang desa. Kan kalau cara berbukanya orang kota kan makan kecil, sholat, baru makan. Ternyata ada hadis dari riwayat Imam Bukhari, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla sholatil maghrib wa la ta'jilu an asyaikum. Kalau sudah dihidangkan makanan malam, maka mulailah makan sebelum sholat maghrib. Wa la ta'jilu an isyaikum. Dan jangan kau bersegera meninggalkan makanan malam itu. Jadi konsep bukanya jadi ada dua. Kalau memang mau berbuka, ya itu yang kemudian di Indonesia namanya takjil, yaitu istilah itu. Takjil itu ya menyegerakan, yang disegerakan itu berbuka sama korma sama air, terus sholat, baru makan malam. Tapi kalau sudah tersedia makan malam, maka makan malam lah, baru sholat maghrib. Nah ini kalau di desa rata-rata langsung makan malam. Karena kelamaan, udah nggak tahan. Kalau santri-santri langsung makan. Kalau enggak, mereka udah nggak kuat. Ntar habis itu makanannya kalau dia sholat dulu. Oke ya, jadi bisa dipahami. Jadi yang berbuka langsung makan itu ada dasarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika memang sudah tersedia. Dan memang kalau di beberapa konteks terkadang memang sudah disediakan, ya sudah akhirnya. Ya tentu jangan berlebihan sampai malah sholat maghribnya hilang, ya itu ya naudzubillah, itu fatal. Yang ketiga, disunahkan berdoa waktu berbuka dan sepanjang puasa. Hadis innalis-shaimi indau fitruhu da'watan maturat. Seorang yang berpuasa itu pada waktu dia berbuka itu punya doa yang tidak ditolak. Bahkan Abdullah bin Amr bin As itu kalau berbuka dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasat kulli syai'an taghfirli. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan rahmat yang meliputi semua halnya agar engkau mengampuniku. Jadi yang diminta ampunan Allah SWT. Itu doanya Abdullah bin Amr ibn As. Dan juga ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW tentang doa berbuka, itu hadis sahih, dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan ada riwayat mursal itu dhaif, ya, doa yang juga terkenal, Allah malaka sumtu wa la rizqika aftartu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan bahwa Nabi bersabda, salasatun la turadu da'watuhum as-shaim hatta yuftir
wal imam al-adil wal madlum. 3 orang yang doanya tidak ditolak, orang puasa sampai dia berbuka. Ya, itu sepanjang itu doanya mustajab. Kedua, imam yang adil ketika orang yang dizalimi. Ya, sunnah berikutnya nomor 4. Sebelum saya lanjutkan, boleh kalau ada pertanyaan? Karena masih ada banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan di sepanjang menjalankan puasa. Ustaz? Ustaz tanya boleh Ustaz? Boleh, Bu. Jadi doa saat buka itu sebelum makan, sebelum buka atau setelah buka yang dia ada dahaba, Allah masuk untuk segala macam itu? Iya, ini kalau yang dhahaba dzama'u itu minum dulu, seteguk baru berdoa. Nah, kalau yang Allah malakasuntu, itu ya bisa berdoa sebelum berbuka. Itu kaitannya dengan konteks doanya. Nah, yang sahih itu dhahaba dzama'u itu. Kalau yang hadis Allah malakasuntu, hadisnya mursal. Tapi ya sebagai fadilatul amal boleh aja. Kalau fadilatul amal itu kan hadis mursal masih bisa. Tapi ya jangan meninggalkan yang sahih, yang dhahaba dzama'u waqtalatil uruq. Nah, kalau yang dhahaba dzama'u itu caranya minum seteguk, kemudian bismillah minum, kemudian dhahaba dzama'u waqtalatil uruq, waqtalatil insyaallah, kemudian diteruskan makanan yang lain. Fadal. Kan Ustaz. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan Ibu Yuli. Di chatroom ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama saya bacakan dari Ibu Wati. Mohon penjelasan apakah boleh swab atau vaksin pada saat berpuasa, kemudian apakah juga boleh menyikat gigi atau bersiwak pada saat berpuasa. Mohon jawabannya, Ustadz. Pertanyaan pertama. Ya, untuk vaksin ini sudah didapati bahwa vaksin itu tidak masuk ke lambung, sehingga tidak dikategorikan sebagai makan atau minum. Dia dikategorikan sebagai hal lain, sehingga tidak dianggap membatalkan puasa. Kalau mengenai siwak, itu disunahkan bahkan siwak. Tapi kalau gosok gigi pakai itu makjun ya, pakai odol itu, odol apa? Pasta gigi, itu hukumnya makro. Kalau yang siwak, yang sunnah. Siwaknya sunnah, tapi pasta giginya itu makro. Nah, sehingga kalau mau ya siwak, dan yang lebih aman yang menggunakan siwak kayu arok itu, sehingga nggak perlu air siwaknya, kan bisa disiwakin aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga Ibu Wati puas dengan jawaban Ustadz tadi ya. Ini pertanyaan dari Bapak Husairi, saya bacakan Ustadz. Kedua orang tua kami sudah wafat dan kami tidak tahu, mungkin mereka ada tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan bisa jadi mereka juga belum membayar ganti hari pada saat tidak berpuasa atau membayar fidyah. Bagaimana caranya sebagai anaknya ini supaya bisa membantu membayarkan ganti puasa atau fidyah orang tua? Apakah boleh menggunakan asumsi atau kira-kira mereka meninggalkan dalam hitungan sekian, kemudian diganti dengan fidyah? Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ini bisa seperti ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara hukum, itu harus bicara fakta, tidak bicara asumsi. Ada nggak fakta bahwa beliau berdua itu meninggalkan puasa dan alasannya apa, kemudian penyelesaiannya apa? Kalau kita nggak ketemu fakta itu, ya kita tidak bisa membukan hukumi. Maka ya dianggap tidak salah. Gitu. Karena kan orang mukmin itu hukumnya dia tidak salah sampai terbukti dia salah. Bukan dia itu hukumnya salah sampai terbukti tidak salah, enggak. Ya kalau tidak ada fakta dia meninggalkan puasa, ya berarti dianggap dia berpuasa lengkap. Itu kalau bicara hukum. Tapi kalau bicara kehati-hatian, katakan gitu. Tapi ya kadang orang tua saya gini panjang lebar. Ya itu akhirnya pakai solusi paling gampang ya sedekah atas nama orang tua. Kemudian kita mintakan ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua. Itu tindakan yang paling clear untuk kasus yang tidak jelas itu. Jadi sedekah umum, semoga ini menutupi kesalahannya kan. Sedekah kan bisa yudfi'un nar ya, bisa memadamkan api neraka, ya ini bisa memadamkan kesalahan.
Nah, yang kedua, kita mintakan ampun kepada Allah, kepada orang tua kita. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi kalau terpaksa ingin memasuki wilayah hukum, maka pakai perkiraan. Nah, perkiraan ini ya semoga benar gitu. Namanya juga perkiraan kan. Katakan diasumsikan setiap bulan itu meninggalkan puasa 5 hari. Ya, dengan dasar apa? Aku tahu orang tua aku rata-rata begini nih, kalau sudah pokoknya udah capek dari kerjaan, itu berarti udah nggak puasa, ya udah anggap aja 5 hari kali 30 tahun, berarti 5 hari kali 30, di PRVT aja paling. Karena orangnya sudah meninggal dan tidak ada dasar orang boleh puasa atas nama orang lain, maka yang tersisa bagi orang demikian ini ya tinggal fidyah. Katakan tadi 5 hari kali 30 tahun misalnya ya. Ini akan asumsi semua, asumsi. Nah, atau 10 hari kali 30 tahun berarti 300 hari. Sehari satu harinya satu mod. Satu mod itu ya bisa 15.000 bisa 20.000 anunya harganya. Karena satu mod itu kan ini ya. Mohon maaf lihatin saya. Tangan ini diisi kurma penuh. Tangan ini diisi kurma penuh. Itu kira-kira setengah kilo atau sampai 2/3 kilo. Tergantung tangannya ya. Tergantung tangan. Tentu kan ini kalau pakai ukuran ya segini ya. Kalau tangannya orang Arab misalnya sebagai dasar utama dulu penggunaan penetapan, katakan hampir 2/3 kilo misalnya. Nah, 2/3 kilo itu kalau kurma sukari 1 kilonya kan 55.000 ya misalnya gitu. Kalau di Bintaro berarti 70.000 biasanya, kan harga 55. Nah, berarti kalau 2/3 berarti anggap aja itu 40.000 ya boleh 40.000 kali 300 hari berarti berapa tuh? Kali 100 berarti 4 juta, kali 300 berarti 12 juta. Misalnya gitu. Dikasih kurma lebih utama sebenarnya, langsung aja diginiin. Kemarin saya sampaikan ke salah satu jamaah, udah sekilo aja deh, daripada ruwet. Segini ya susah, aku bilang gitu. Sekilo aja deh, sekilo. Karena juga secara agama tidak ada kewajiban kurma mana. Aku bilang, yang paling moderat sekarang ini kurma sukari yang paling moderat ya. Jadi tidak mahal sekali, tapi juga tidak murah sekali. Jadi ambil yang moderat, yang harganya 50, ya udah 50 kali berapa hari itu. Gitu. Sebagusnya dirupakan kurma aja, jangan dirupakan duit, biar agak lebih mendekati sunnah. Meskipun duit sih boleh aja. Gitu. Kias, menggunakan kias. Jadi mungkin gitu kita Pak jawabannya. Kalau dasarnya ya karena nggak ada dasar hukumnya ya tidak ada tindakan hukum. Dan itu dianggap tidak ada kesalahan. Penyelesaiannya menggunakan sedekah secara umum atau istighfar secara umum. Tapi kalau dipaksa asumsi, ya kita buat asumsi, kemudian tersisa baginya itu fidyah, tidak ada qadha lagi karena orangnya sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jadi kalau asumsi tadi kurma, bisa juga beras berarti ya? Boleh. Bisa kita siapin beras 5 kilo gitu kan? Satu orang ya sekilo kalau beras. Karena beras sekilo. Ya, ukurannya itu kan kurma segini. Sama, beras segini juga hitungannya. Beras segini ya. Dulu para ulama sini kalau 1 mud itu setengah kilo. Segini itu setengah kilo, 2 liter. Segini itu. Dua kertas itu segini. Jadi biasanya dulu ya langsung aja ngambil di kantong beras diginiin. Serut. Nah, ini 1 mud, terus 2 mud gitu. Kalau orang Betawi itu situ terus difidyahkan ke orang. Kalau asumsi tadi yang tadi 30 tahun kalikan misalnya yang tadi kita hitung dapatlah 12 juta. 12 juta itu kalau kita belikan beras sejumlah itu kita bagi-bagikan artinya udah memenuhi syarat fidyah berarti ya? Benar, tapi bukan 12 juta umum gitu enggak. Emang kantongnya isinya harus 1 mot, bukan kantong isinya 2 mot. Oh gitu. Iya, karena kan hitungannya itu per hari 1 mot, dikasihkan 1 orang. Gitu. Meskipun orang yang sama bisa dikasih beberapa mod. Bu, ini fidyahnya ibu saya 5 hari ya, ini 5 kantong prok, gitu. Misalnya nggak gitu. Ya misalnya gini, atau misalnya gini, kita ngadain acara di masjid kita lah, ada 100 anak santri itu, orang tuanya kita kasih 1 kantong tuh 5 kilo misalnya, dengan nilai sejumlah 12 juta beli beras, kan dapat banyak tuh. Kita bagi per orang 5 kilo, jadi tetap boleh aja kan berarti ya? Ya, istilahnya jangan 5 kilo. 5 kilo itu hitungannya 5 hari atau kita mau ngambil yang
Satu mudnya berapa? 1 kilo atau setengah kilo gitu? 1 kilo lah misalnya. Ya 1 kilo, berarti 1 kilo itu 1 orang. 1 kilo 1 hari. Ya berarti kan nanti akan ada 300 kilo gitu ya kira-kira ya. Iya. Nah 300 kilo. Bu, ini ada fidyah orang tua kami, ini vlog gitu. Berarti 5 kilo 5 hari. Gitu. 5 kilo 5 hari. Nanti sisanya ya terus saja. Satu orang dikasih 5 kilo boleh sebagai fidyah 5 hari. Allah alam. Baik, Ron. Oh iya, baik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fabiola Priscilia. Ya. Saya suka penasaran sama Ibu Fabiola, apakah beliau artis gitu Ustadz namanya. Ustadz, kalau hutang puasa tidak terburu dibayarkan saat memasuki bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan. Tidak sempat, tidak keburu udah Selasa udah Ramadan dan ternyata hutang puasanya yang sekian hari belum Masih sempat ada, dibayarkan, ya? Masih ada. Berarti ibu-ibu tuh. Ya, pasti karena kan 9, 12 paling panjang. Punya utang, ya? Kalau bapak punya utang bukan utang tuh namanya. Kalau utang puasa artinya dia disahkan tidak puasa. Ustadz tadi Dia ukuran mud itu saya tergelitik kan kalau orang Arab langsung ngeruk gitu, tangannya kan lebih besar dari kita ya. Jadi kalau ukuran Indonesia tuh mungkin harus lebih pakai liter atau kilo biar lebih pas ya, karena tangan kita kan beda dengan tangan mereka ya. Gimana tuh? Ya, nanti aja dibahas lagi lah. Tangannya besar. Makanya saya kalau mau aman, emang sekilo. Gitu. Sekilo ya. Sekilo kurma. Lebih safe. Sekilo kurma. Nah, lebih aman. Karena memang segini ini bisa 2/3, bisa setengah, bisa sekilo. Tergantung tangannya kan. Tapi kalau tangannya mereka kan agak besar ya, emang cukup besar sebenarnya. Besar gitu. Itu emang bisa sekilo. Apalagi kalau korma kan, korma itu kan saling nempel di antara mereka kan, pluk gitu, bisa dapat sekilo. Oke. Lanjut yang hutang puasa. Nah, bagi yang sudah punya hutang puasa, di tahun yang sama dengan Ramadan yang ditinggalkan itu ternyata belum puasa, maka dia puasai di tahun berikutnya, tetap hutangnya nggak berkurang dan tidak diganti oleh fidyah, tetap kalau qadha ya qadha. Tadi misalnya musafir atau karena tadi sakit, maka diqadhai pada waktu dia sudah sembuh. Kemudian kalau di tahun yang sama kok belum penuh, maka diqadhai di tahun berikutnya sampai dia nggak punya utang. Wallahu a'lam bishawab. Oke Bu, ada? Ya, masih ada lagi Ustadz, satu pertanyaan lagi dari Ibu Wati ya, 2 pertanyaan. Oh sebentar, dari Ibu Nurul. Kan kalau kita puasa itu doa kita naik ke langit tanpa hijab ya, katanya kalau orang berpuasa seperti itu makbul. Kita kadang suka titip doa sama orang yang berpuasa. Nah, pada saat kapan Ustadz doa yang bebas kita inginkan tuh? Apakah saat masih berpuasa, sebelum buka atau sesudah buka, waktu-waktu doa itu dikabulkan? Kalau yang saya pernah baca, orang di Arab sana tuh 1 jam sebelum menjelang maghrib mereka sudah duduk khusyuk untuk memanjatkan doa. Sedangkan kita biasanya ngabuburit tuh Ustadz, cari makanan segala macam. Nah, jadi waktu yang tepat kapan untuk melangitkan doa-doa yang memang benar-benar kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kalau antum perhatikan hadis Imam Tirmidzi, sanadnya hasan, itu kan Rasul mengatakan thalathatun la turaddu da'watuhum. As-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wal madlum. Orang puasa sampai dia berbuka. Artinya berarti sepanjang dia puasa dari fajar sampai ghurubus syams sebelum dia berbuka, itulah masa dia mendapatkan dakwah mustajab, dakwah yang diterima. Jadi kalau ditanya kapan saya mulai berdoa, ya sepanjang hari itu sering aja berdoa. Terutama ketika hampir habis masa doamu yang mustajab itu. Nah, makanya kalau tadi saya melihat orang Arab doa 1 jam, ya itu memang waktu mustajab. Begitu kau berbuka, mustajabnya sudah hilang itu. Jadi makanya akhirnya sunnahnya sebelum berbuka berdoa. Setengah jam sebelumnya berdoa, 1 jam sebelumnya udah mulai berdoa, boleh. Menjelang berarti Ustadz ya, menjelang waktu berbuka. Jangan sudah berbuka baru doa, enggak, udah selesai kalau itu. Udah selesai. Ya pas lapar itulah doamu mustajab. Udah mulai kenyang, udah enggak mustajab itu sudah. Sebelum berbuka ya. Belum. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Belum berbuka, ya. Pak Ustadz, Oh, iya. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih.
Kalau kita puasa Senin Kemis. Kalau kita bikin niatnya untuk kodok, bayar kodok gimana? Walaupun kita kan nggak tahu zaman dulu kita puasanya sah apa enggak. Kita bikin buat kodok gimana Pak Ustadz? Oh, boleh. Jadi kalau puasa kodok dijatuhkan di hari Senin, boleh. Senin Kemis. Tapi niatnya ya niat kodok. Niat kodok, bukan niat Tapi puasa kita Senin. nggak tahu kapan-kapan yang kan umur kita udah 70 nih, kita kan nggak tahu kapan-kapan dulu. Nah, ini begini nih. Kita, gitu. Jadi kalau bicara kapan-kapan itu bukan bicara fikih, udah bicara kehati-hatian, itu ranah ilmu tazkiyatun nafas itu. Karena Terus kalau fikih gimana? itu fakta. Jadi gini, Gimana? Ibu yakin nggak pernah meninggalkan puasa? Enggak, misalnya gitu. Tapi dulu sih kadang nggak puasa. Berarti sama pertanyaan Pak Haji Kushairi tadi itu. Ya, Kita jadi takut puasa kita itu umpamanya nggak sah gitu. Nah itu jadi saya selalu bikin kodok Pak Ustadz. Senin oh Kemis. iya benar-benar. Kalau takut tidak sah tidak perlu diqadai. Oh gitu. Nah, tapi perlu berdoa kepada Allah supaya diterima. Dan cara nambalnya bukan dengan cara qadha, nambalnya pakai sedekah. Oh sedekah. Itu tindakan Jadi, nambal. Niatnya tetap sunnah gitu Senin Kemis. Iya Bu. Kecuali makasih, Ibu Pak Ustadz, ya. kecuali jadi pakai ini. sodako. Iya. Setiap Jadi, bulan kita sodako gitu ya. Ini dihususkan ke umpamanya ada masjid yang tertentu, kita tiap bulan ngasih istilahnya infak lah ya Pak Ustadz ya. Gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih banyak. Kecuali ini ya, saya jelaskan juga sekaligus sama jamaah yang lain. Ya nih Ustaz, sebentar. Ada pertanyaan yang mirip dengan Ibu Rohyani, saya bacakan dulu. Oke, buat orang yang baru hijrah, puasa-puasa dulu yang ditinggalkan apakah perlu dikodok ya? Seperti itu Ustaz, mungkin masih relevan dengan pertanyaan Bu Rohyani, bisa sekaligus dijawab. Terima kasih. Jadi ini, kalau kita bicara fikih atau hukum Islam atau hukum apapun, itu pasti bicara fakta hukum namanya. Jadi faktanya Anda meninggalkan berapa hari, itu harus fakta, bukan asumsi. Ya? Atau fakta yang dikhawatirkan, ya udah berarti aku meninggalkan 5 hari, dah, ya 5 hari sepanjang gue jadi bangor. Dulu nih gue belum hijrah nih, udah pokoknya enggak, aku dulu nggak pernah puasa, ya udah 30 hari kali lo belum hijrah itu berapa? 10 tahun, berarti 100 hari, 300 hari. Ya udah, lo puasa 300 hari. Terus puasanya kapan? Ya udah dicicil. Tahun ini 100, tahun depan 100. Boleh? Boleh. Karena penyelesaiannya pakai qadha, bukan pakai fidyah. Karena kan dia meninggalkan puasa. Iya. Nah kan bukan orang yang punya rukhsah untuk tidak puasa. Jadi dia, kalau yang ini Pak Ustadz, teman saya kan mu'alaf nih, dia nikah, baru dia mu'alaf. Itu puasa yang lalu dikodong nggak dia? kalau mu'alaf nggak perlu. Oh, nggak perlu ya Pak Ustadz? Iya, kalau orang kafir meninggalkan puasa dia nggak wajib. Begitu dia Islam sudah selesai semua kesalahannya. Iya, tapi dia sekarang fanatik ikut ngaji sama saya di Istiqlal. Bagus tuh Bu. Allah, oke. Allah. Ya Bu, kalau yang mu'alaf dia nggak perlu qadha, meskipun dia misalnya mu'alafnya umur 60, nah, berarti kan dia hampir 50 tahun nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak perlu qadha. Dia pas nikah, ya dia sekarang dia ngaji di ikut ngaji Istiqlal, saya ajak ke sana, ngajinya udah bagus, alhamdulillah. Ya Bu, insya Allah Bu. Ya Pak, makasih Pak Ustadz. Oke, baik Bu Rohyani. Berarti untuk yang mu'alaf tidak perlu mengkodok puasanya. Kalau yang tadi hijrah, Ustadz di garis bawahi lagi untuk yang baru hijrah, yang dulu beliau kerjakan tetap dikodok. 300 hari gitu memberatkan juga. Bukan kafir. Jadi gini, nggak ada. Karena secara hukum dia tidak bisa fidyah. Iya betul. Karena kan bukan orang yang boleh tidak puasa. Dia orang yang wajib puasa. Nah, kalau meninggalkan tanpa alasan, maka hanya ada 2 pilihan. Bisa kena qadha, bisa kena fidyah. Nah gitu. Nah tergantung kan. Nah kalau dia orang yang nggak ada alasan ya langsung qadha.
Bahkan kalau konteks ini qadha dan taubat. Karena ada meninggalkan dengan salah kan. Jadi qadha dan taubat. Taubat Kalau puasa Syawal itu Pak Ustadz, kan teman saya banyak juga tuh, Bu. Kita puasa Syawal boleh nggak kita bikin qadha? Soalnya dulu-dulu saya banyak tinggal puasa katanya. Boleh kan ya Pak Ustadz? Ya, diniati qadha. Tapi nanti ada bahasan apakah puasa qadha itu bisa digabung sama sunnah tidak. Nah, itu para ulama punya pandangan. Khusus qadha kan Pak Ustadz niatnya? Ya, niat qadha aja, jangan niat Syawal. Iya. Nanti semoga karena qadhanya di bulan Syawal, semoga tetap dapat fadilah Syawal lah. Ya, saya suruh begitu Pak Ustadz. Teman-teman saya banyak nanyain begitu. Insyaallah. Syawal ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Ya, alhamdulillah Ustadz, pertanyaannya terakhir tadi ya, tapi saya belum bertanya nih kepada Bu Wati, apakah itu hijrah dari kejahiliannya atau hijrah sebagai mu'alaf? Tapi jawabannya sudah terjawab semua, insya Allah nanti Bu Wati bisa menyesuaikan untuk kondisi yang beliau tanyakan. Saya cek kembali, sepertinya sudah semua pertanyaan terjawab dan yang raise hand juga belum ada lagi. Ustadz, bisa dilanjutkan materinya insya Allah. Sebentar ya, kalau tadi yang hijrah karena banyak, ya bisa supaya ringan dibagi per tahun. Itu cara melaksanakannya. Ya, kalau tadi selama 10 tahun tidak puasa, berarti kan dia hutang 300 hari atau 290 hari ya, karena kan 29 sama 30 kan. Nah itu maka dibagi aja per tahun 50, per tahun 50, per tahun 50 juga bisa sampai selesai. Plus taubat. Senin Kemis aja Pak Ustadz, Senin Kemis banyak tuh setahun. Ya cukup insya Allah. Oke ya, kita lanjutkan. Sunnah yang nomor 4. Nomor 4 adalah meninggalkan perkara yang bertentangan dengan makna puasa. Nah, itu sunnah. Tapi kategorinya sunnah. Adab ya, adabnya. Jadi etika orang berpuasa itu meninggalkan hal-hal yang menafikan puasa. Ini bahasan makna puasa ya. Seperti bertindak lagu, rafath, bertindak bodoh, termasuk dalamnya maksiat dan lain sebagainya. Hadis Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wa syurbi, innama siyamu minal lagwi war rafathi. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im. Tidaklah puasa itu sungguhnya saum itu bukanlah dari makan dan minum, tapi saum itu dari tindakan yang tidak bermakna. Dari puasa rafath, yakni berkata jorok atau bertindak jorok yang mendekati urusan seks, itu rafath. Kalau ada orang memaki-makimu atau bertindak bodoh padamu, maka katakan saya puasa, saya puasa. Nah ini, kalau dalam ranah hukum, ini masuk etika puasa. Kalau ranah makna, ini substansi justru malahan. Ini yang dianggap berhenti dari tindakan yang bertentangan dengan nilai puasa. Ada hadis Nabi, malam yata qaula zur awil amala bihi, laisa lillahi hajah fi ayyata atama syaraba. Sudah kita bahas. Nomor 6, nomor 5, disunnahkan siwak. Jadi sepanjang puasa itu sunnah siwak. Hadis Nabi SAW, wa kana Nabi SAW yatasawwaqu wa huwa sha'im. Nabi itu siwak sedang ia puasa. Itu baik di awal hari atau tengah hari atau akhir hari. Makanya kalau siwak terpaksa pakai air, itu tidak masuk kategori makruh. Berkumur itu tidak makruh. Asal tidak ditelan. Ya, selama tidak ditelan. Ada satu lagi hadis Ustaz yang kalau saja bersiwak itu tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan ya. Itu seperti itu, saking pentingnya siwak ya untuk berkomunikasi. Mungkin Ustaz alasannya ya. Betul ya, untuk ya kan Islam itu bersih, dan salah satu sumber yang tidak bersih itu kan dari lisan atau dari mulut ya, dari mulut. Sehingga kalau mulut tidak bersih, itu sudah mengganggu kesana kemari.
termasuk sepanjang puasa, dijaga tetap mulut itu bersih. Saya pikir orang kesehatan bilang itu, tetap menjaga kebersihan mulut sepanjang berpuasa, tidak dibiarkan kotor. Kalau kumur pakai merek tertentu yang ada rasa bau itu, apakah makruh? Kan ada yang warnanya hijau, ada macam-macam rasa sekarang untuk obat kumur itu seperti apa, Ustaz? Itu hukumnya akhirnya makruh, karena sudah lebih dari urusan berkumur. Berkumur itu kan dari air, standarnya. Sekarang berkumurnya air plus. Nah, plusnya itu yang membuat akhirnya hukumnya menjadi makruh. Ya, itu mirip kalau ada orang berkumur menggunakan air Coca-Cola, pakai merek ya, air gitu ya, udah itu kan sudah makruh hukumnya. Ya. Kumur pakai air kelapa gitu juga boleh, Ustaz ya. Terus dikumur-kumur setengah jam gitu itu. Oke, tetap disunahkan siwak. Nomor 7, al-judu wa mudarasatil Quran, ya, disunahkan sedekah, dermawan dan mengkaji Quran. Hadisnya banyak sekali ya. Kan Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa darisuhul Quran. Ya, Nabi itu orang yang paling dermawan, dan dermawan itu ketika bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Bahkan yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan setiap malam Ramadan itu Jibril menemui Rasulullah. Fayudarisuhul Quran. Maka Jibril mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadul khairi min ar-rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Itu saking dermawannya. Jadi disunahkan dermawan. Pelit nggak berlaku di Ramadan. Yang terakhir disunahkan bersungguh-sungguh ibadah, terutama di 10 Ramadan terakhir dengan cara i'tikaf dan lain sebagainya. Karena yajtahid fil ashr awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi itu beristihad untuk beribadah di 10 Ramadan terakhir yang tidak ia lakukan di sebelumnya. Jadi begitu masuk 10 Ramadan terakhir itu sudah sungguh-sungguh. Nah, ini semoga jamaah yang rahmati Allah, kita tidak terjebak kepada budaya yang 10 Ramadan terakhir itu situasinya sudah mulai situasi profan dan materi. Mulailah rapi-rapi rumah. Ya, kalau zaman mudik mulailah bawa mobil ke bengkel, mulailah nyalon mobilnya, ganti bannya. Kalau ibu-ibu ganti ordeng, ganti telapak meja, setiap hari ke Tanah Abang, lama-lama ke Pegadaian. Nah, ini kita harus mulai berani meninggalkan budaya ini. Meskipun memang cukup keras ya, karena kan kita ada anak-anak dan macam-macam. Kalau sudah 10 Ramadan terakhir, sudah lepas tuh Ramadannya, sudah bau-bau Idul Fitri sudah mulai dominan. Malah bukan sungguh-sungguh ibadahnya, malah sungguh-sungguh ke pasarnya, repot kita. Nah, ini yang kayak gini-gini perlu bersikap yang agak kuat supaya tidak terjebak dalam urusan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya lanjutkan, boleh ada pertanyaan lagi? Ada 2 poin lagi, hal-hal yang dibolehkan sepanjang puasa, dan yang terakhir hal yang membatalkan puasa. Nah, insya Allah semua tema ini cukup untuk mengcover masalah hukum puasa. Fadhal. Baik Ustadz, ini ada di chatroom dulu, saya bacakan sebentar Ibu Yulia, beliau resen lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nita Darmawan. Ustadz, kalau kita belum membayar hutang di bulan Ramadan, apakah kita boleh berpuasa di bulan Syawal? Mana yang lebih utama, mendahulukan hutang puasa Ramadan kita atau kita puasa Syawal? Atau bisa keduanya dengan memasang niat yang seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ini memang bab pilihan-pilihan ya. Tentu kalau dari sudut wajib didahulukan daripada sunnah, maka puasa wajib lebih utama daripada puasa sunnah. Tetapi kalau melihat konteks bisa jadi kebalik. Karena puasa Syawal itu hanya khusus di bulan Syawal, maka kalau dia kehilangan momennya, dia tidak puasa. Saya sarankan supaya tidak berdebat di urusan kayak gini, maka dia qadha dulu baru puasa Syawal. Toh puasa Syawal itu waktunya sampai Syawal selesai.
Katakan orang punya qadha 5 hari. Ya udah qadha dulu 5 hari, habis itu puasa Syawal 6 hari. Itu lebih utama daripada nanti salah satu ya, dimasukkan puasa Syawal di qadha. Itu nanti perdebatan ulama masih. Bolehkah niat sunnah dan niat wajib jadi satu? Saya niat puasa qadha sekaligus puasa Syawal. Itu nanti perbedaan para ulama tentang masalah ini. Dan biasa saya selalu memilih pendapat yang keluar dari perbedaan. Nah, sehingga memang terkadang cenderung agak berat, tapi kadang cenderung agak ringan. Jadi bagi saya usul, saya sarankan kalau yang keadaannya kayak gitu, dia qadha dulu, karena wajib lebih utama daripada sunnah, tapi jangan sampai tidak puasa Syawal. Jadi caranya, qadha kan cuma beberapa hari. Perempuan biasanya kan 7 hari kan, kalau perempuan qadha 7 hari, ditambah 6 hari. Terus orang bertanya, Ustaz akhirnya puasa terus? Ya jangan nanya kalau kayak gitu. Karena beratnya suasana Idul Fitri itu Ustaz, banyak makanan, hidangan segala macam ya. Dan lagi kendalanya nanti kalau perempuan itu akan ada haid lagi sesudah itu. Jadi memang harus cepat-cepat sergep lah kata orang Jawa. Betul. Ambil tapi meskipun tindakan dia puasa Syawal qadha lain juga tidak dapat dibenarkan karena waktu menjalankan puasa qadha itu kan sepanjang tahun. Dari sudut waktu, karena dia waktu longgar, sementara Syawal waktu sempit, maka yang sempit diutamakan daripada yang waktunya longgar. Itu juga masuk di kaidah. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga Ibu Nita Darmawan, ini sepertinya Bu Nita Bintaro ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan benar. Ibu Yuli Reshen, silakan dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz langsung. Betul Bu. Ustadz, tadi kaitannya dengan puasa itu tidak boleh, itu adalah menahan makan, minum, dan hubungan seks. Apakah itu jadi batas minimum? Maksud saya begini, kan kita juga sering sekali kan ditekankan kalau cuman itu doang, apa gunanya katakanlah gitu, atau sama saja tidak berpuasa gitu kan Ustadz. Jadi lebih ditekankan juga kan untuk menahan pandangan, pikiran, hati, segala macam itu Ustadz, untuk meningkatkan ya. Jadi apakah betul statement saya ini, saya sendiri ya, meninggalkan makan, minum, seks itu adalah batas minimum sehingga orang itu tidak dosa dan tidak juga berpahala, begitu Ustadz ya? Gimana Ustadz? Ya mendekati, tapi nggak tepat. Lebih tepatnya gini. Jadi kalau kita bicara hukum, itu pasti bicara batas minimal yang bisa dilewati sebagai sebuah tindakan yang dapat dikategorikan syah. Sehingga orang ini tidak perlu mengulang lagi di hari yang lain. Masalah diterima, tidak diterima, itu bukan wilayah hukum. Itu urusan Allah, kita nggak tahu. Paham ya? Jadi, sepanjang orang itu tidak makan, tidak minum, dan tidak seks di fajar sampai ghurub dengan niat, berarti puasanya syah. Dia tidak perlu melakukan puasa lagi di hari yang lain. Dan dia dianggap sudah tidak berdosa karena sudah melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita bicara hukum, memang pasti harus ada standar, itulah standar puasa. Nah, tapi kalau bicara kesempurnaan puasa, maka bicaranya yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, makna puasa itu. Bisa dipahami ya. Orang boleh bertanya, berarti ciuman dan sebelumnya itu boleh nggak? Sepanjang dia tidak keluar air sperma dan tidak batal, puasanya sah. Perkara dosa, itu urusan dosanya dia. Paham ya? Kalau yang dicium bukan orang yang boleh dicium. Gitu. Bisa dipahami ya, cara memahami ya? Jadi memang kalau dalam kajian itu, fikih atau hukum, itu memang begitu karakternya. Karena kalau kita bicara hukum, harus bicara fakta hukum. Sesuatu yang memang bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, tidak akan pernah menjadi urusan hukum. Makanya kayak ikhlas itu nggak urusan hukum, nggak bisa diukur kan? Gitu. Mencium itu nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu keluar air spermanya. Kenapa? Karena memang nggak ada dasar yang membatalkan puasa. Mencium itu membatalkan puasa. Tapi apakah itu boleh? Nggak boleh. Dari sudut kesempurnaan puasa. Paham ya? Jadi kalau Bu Juli mengatakan itulah batas minimal, ya batas minimal untuk mendapatkan hukum syah dari puasanya.
Paham ya? Batas minimal untuk mendapatkan status syah dalam proses puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ya Ustaz, terima kasih. Iya. Nah, itu makanya yang saya katakan tadi, kalau orang dalam berislam itu hanya menggunakan cara fikih dalam berislam, ya maka dia akan kemana-mana. Gitu. Yang ada eksploitasi fikih kalau perlu. Saya kasih eksploitasinya. Orang kalau tidak berpuasa, dosa, betul ya, diganti di hari yang lain. Benar? Nah, tapi kalau dia tidak berpuasanya karena berhubungan sama istrinya, itu malah unik cara menyelesaikan hukumnya. Kalau Anda tidak puasa, clear, maka Anda hanya dikodok di hari yang lain. Paham ya? Ya sudah, selesai, secara hukum selesai sudah. Bahwa nanti sisi Allah itu nilainya nggak ada artinya, itu bab yang lain. Tapi kalau ada orang batalnya karena hubungan sama istrinya, menyelesaikannya, kasih makan 60 orang miskin. Paham ya? Nah, jadilah eksploitasi hukum terjadi. Orang kaya kan nggak mau puasa. Kalau dia batal karena makan, maka penyelesaiannya kodok di hari yang lain. Betul ya? Kalau orang batal karena makan, itu penyelesaiannya kodok di hari yang lain. Tapi kalau batal karena hubungan sama istri, itu lebih dipilih sama orang kaya. Karena suruh memerdekakan hamba sahaya, kalau tidak mampu, nah puasa 6 bulan, 2 bulan berturut-turut, kan nggak mampu. Sehari aja dia nggak mampu kok. Ya. Terus dia ngasih makan, kalau nggak mampu ngasih makan 60 orang miskin. Satu orang miskin itu 10.000. Kalau 50.000 ya orang kaya namanya. Nah, 10.000 kali 60.000. Berarti 600.000 satu hari. Sepanjang Ramadan dia hubungan sama istrinya, batal puasanya, tapi menyelesaikannya nggak perlu puasa dia. Dia hanya bayar 600.000 kali 30 hari, 18 juta. Ustadz, ceprot, ini video saya sepanjang tahun ini saya hubungan sama istri saya. Selesai secara hukum. Pertanyaannya, apa itu yang diinginkan oleh Allah? Kan enggak. Nah, paham ya? Ini harus dipahami. Makanya hukum puasa, bahasa saya letakkan di belakang, supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap hukum puasa. Karena kalau orang tidak baik, orang tidak takwa, itu bisa memainkan hukum supaya dia nggak kena jeratnya hukum. Dan itu terjadi dalam hukum Islam terjadi, apalagi hukum positif lebih gampang dieksploitasi. Itu hukum. Allah alam bisa. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah sudah semua pertanyaan jawab. Apabila masih ada materi, silakan dilanjutkan Ustadz sebelum poin kita berikutnya, close. hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa. Boleh ya? Hal tadi etikanya, sekarang boleh. Yang pertama, dibolehkan untuk merendam diri di air atau menyiram air ke anggota badannya. Itu boleh. Termasuk renang kah Ustadz? Ya, apapun jenisnya. Namanya berenang, merendam ini, itu boleh. Itu bukan haram hukumnya. Dasarnya Abu Bakar bin Abdurrahman dari sebagian sahabat, annahu hadatsahu faqal laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'u wa sha'ib minal atasi aw minal had. Nabi telah menyiramkan air ke kepalanya sedang ia puasa karena dari haus atau dari panas. Rawahu Ahmad. Hukumnya boleh. Kalau melihat pernyataan ini tidak makruh sekalipun. Meskipun sebagian ulama agak cenderung ke makro karena dianggap agak mendekati kebatal, gitu. Kan khawatir mendekati kebatal kan? Apa saya mendekati kebatal hukumnya makro? Yang berendam itu loh. Kalau nyiramkan air enggak? Kalau berendam kan dekat kebatal itu. Berendam lama-lama masuk glegek. Alhamdulillah. Nah itu kalau glegek karena berendam, nah itu nanti rumit hukumnya. Itu dianggap tidak sengaja atau dianggap sengaja supaya tidak sengaja. Nah, itu akhirnya rumit hukumnya. Jadi menempatkan diri di tempat yang punya peluang tidak sengaja minum. Nah, itu yang dianggap sebagai modus. Maka sebagian ya, tapi ini jelas Nabi menyiramkan air ke kepala itu boleh.
Kemudian mandi juga boleh ya. Mandi waktu puasa boleh, termasuk mandi dari junub. Ya, ini jika ada orang junub di malam hari, kemudian sampai subuh dia belum sempat mandi. Maka mandi, subuh sudah dimulai, berarti kan puasa sudah dimulai. Maka dia mandi pada subuh. Boleh? Boleh. Dasarnya hadis Nabi, karena yusbihu junuban wa wasa'im thumma yaghtasil. Nabi itu pagi hari junub, kemudian waktu ia puasa, kemudian ia mandi. Kalau dalam proses mandi atau proses menyiramkan air, kalau ada masuk air tanpa disengaja, itu tetap puasanya sah, karena tidak sengaja, kecuali disengaja. Nah, yang tadi itu yang saya katakan, sebagian ulama kadang agak sedikit sulit, itu karena sengaja tidak sengaja itu kan sangat tipis bedanya. Karena bisa sengaja supaya tidak sengaja, sengaja supaya tidak sengaja. Nah, itu juga agak repot. Nomor 2, dibolehkan untuk bercela. Ya, tradisi lama, sekarang sudah nggak ada. Itu dianggap tidak batal. Ini mazhabnya Syafi'i dan lain sebagainya. Nomor 3, tetap boleh, bukan disunahkan ya, boleh bercela, bukan sunahkan bercela, boleh bercela. Nomor 3, boleh ciuman, tentu ciuman dengan orang yang boleh dicium. Jika dia mampu menahan syahwatnya. Kalau nggak mampu, sampai batal dosa dia. Nanti yang ditanyakan Bu Zuli. Jika melakukan tindakan yang bisa mendekati batal, sementara dia orang yang tidak mampu untuk mengawasinya, maka dianggap perbuatan mendekati batal. Akhirnya hukumnya dianggap dosa. Nah, bagi yang mampu, itu boleh. Karena ada hadis Nabi, karena Nabi yuqabbilu wa sha'im wa yubashir wa sha'im wa kana amlakukum li'irbihi. Nabi itu mencium sedang ia berpuasa, dan Nabi juga bercumbu sedangkan ia berpuasa. Tapi ia adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, kalau kayak Nabi sok, kalau enggak ya hati-hati. Jadi ini yang menjadi contoh luar biasa bahwa di dalam Islam itu tindakan profan itu bisa beriringan dengan tindakan ibadah. Tindakan profan itu bisa beriringan dengan tindakan yang transenden. Islam itu unik. Jadi orang soleh itu bukan orang yang terus di mihrab, terus kalau jalan melihat kaki, terus bajunya khusus, tidak boleh baju biasa, terus tidak makan, tidak minum, nggak boleh makan enak, nggak boleh punya pasangan, nggak begitu. Dia nggak boleh punya anak, ya dia menjadi manusia biasa. Syafi'iyah dengan Imam Ahmad, Hanafiyah mengatakan makruh kalau dia bergerak syahwatnya. Kalau tidak bergerak, makruh. Nomor 7 tadi, imunisasi. Itu nomor 4 ya, itu boleh imunisasi. Oke ya, tadi meskipun di sini ada banyak pandangan. Jika imunisasi itu tadi yang kayak impus, ya itu bisa dianggap batal karena itu makan. Tapi kalau imunisasi yang masuk ke darah, itu insya Allah itu boleh karena tidak dianggap makan. Meskipun kalau Said Sabiq itu tidak membedakan mau imunisasi makan atau urusan yang lain, selama imunisasi tidak masuk mulut, nah itu berarti tidak dianggap makan, nggak batal. Tapi ya pendapat yang hati-hati lebih bagus ya, jangan di Yang nomor 5 boleh hijamah, boleh. Nomor 6 boleh berkumur dan boleh istinsak, tapi tidak boleh dalam-dalam. Kalau dalam ya batal, kalau disengaja. Itu nomor 7 boleh melakukan atau menyentuh hal-hal yang memang tidak bisa dihindari untuk terkena. Contoh ludah. Ludah nggak bisa dihindari. Boleh nelen ludah itu. Karena tidak bisa dihindari. Contoh debu. Contoh asap rokok dari perokok di samping Anda. Nah, Anda diangkut, ada orang nggak puasa, dibilang ngerokok serut lah.
Terutama kalau puasa sunnah ya, kalau puasa wajib insya Allah nggak ada yang berani. Kalau Ramadan gini, kalau yang puasa sunnah ya kan nggak tahu kalau ente puasa. Nah, ente kena asapnya rokok. Nah, itu nggak batal. Terus misalnya ada apa namanya si debu tapi dari gandum, nah, ya kan juga kena. Nah, itu nggak membatalkan. Jadi yang kayak tampak tadi kayak ludah ya. Nah, ludah itu tidak. Tapi kalau dahak yang dari orang flu itu nggak boleh karena bisa dihindari, dia bisa dikeluarkan. Tapi kalau ludah kan nggak bisa dikeluarkan. Bukan akan merepotkan kalau dikeluarkan terus. Itu bisa secara kesehatan malah nggak bagus kan? Karena bisa kering anunya, area mulutnya. Kering kan nggak bagus di area mulut. Dasarnya ini perkataan Ibnu Abbas, la ba'sa ayyadu qata'am al-khul wa syayuridu syarabuh. Ibnu Abbas mengatakan itu apa namanya, boleh mencicipi makanan yang manis atau sesuatu yang ingin diminumnya. Mencicipi itu boleh, tapi ya tidak boleh ketelan. Kalau ketelan ya batal. Ya mak kalau masak, tapi lagi-lagi di sini harus hati-hati ya. Yang sudah deket-deket kayak gini. Terakhir ya hal-hal apa yang membatalkan puasa. Mungkin sudah lengkap ya. Ada 2 kategori yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Yang kedua yang membatalkan puasa dan wajib qadha dan kafaroh. Yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Yang kedua yang membatalkan puasa, wajib qadha dan kafaroh. Kalau yang membatalkan puasa dan wajib qadha itu yang pertama makan dan minum secara sengaja. Yang kedua muntah secara sengaja. Tapi kalau terpaksa muntah, nah beda lagi ya. Muntah sengaja memuntah. Tapi kalau orang misalnya di kendaraan terus pusing muntah, itu nggak batal. Tapi kalau muntah sengaja, nggak tahu muntah sengaja itu maunya gimana, nah itu batal. Mungkin saya nggak perlu menyebutkan dalilnya ya, karena waktu sudah mepet. Kita langsung nomor 4, haid, nifas, meskipun sebentar. Itu hukumnya sudah batal puasanya. Nomor 6, istimna sawaun kan seperti takul rojul au dhamiha ilai au kana biliyat fa yutilu shaum wa yujibul qada. Yakni keluar sperma. Baik sebabnya karena mencium atau karena apapun, jika keluar sperma itu hukumnya batal. Nomor 7, tanawulu ma la yataghadda bihi. Apa saja memasukkan perkara yang bukan makanan sekalipun, tapi masuk ke lambung. Gitu. Misalnya apa ini? Ya biasanya kemasukan yang bukan makanan tapi masuk. Gitu. Itu hukumnya batal. Nomor 8, niat membatalkan puasa. Niat batalin puasa. Nah, itu batal puasanya. Meskipun dia tidak makan apapun yang batalkan. Udahlah, aku batal aja. Batal. Gitu. Dia hatinya ngomong, udah batal aja, nggak usah puasa dah. Nah, ya, batal. Nomor 9, dia makan, minum, atau hubungan, dia kira itu sudah terbit matahari, terbenamnya matahari, atau dia kira belum fajar, padahal faktanya tidak, itu qadha. Tapi kalau tadi hubungan kok sudah yakin, beda lagi urusannya, ya. Jadi makan, minum, atau hubungan di fakta yang salah dari perkiraannya, dipikir masih malam padahal belum, itu hukumnya qadha. Paham ya? Makanya bagi orang yang berdebat urusan itu boleh nggak waktu fajar makan, nah ini akhirnya bisa masuk ke bab ini, ya kan belum tentu. Nah, kalau faktanya itu gimana, wajib qadha. Kalau faktanya berbeda, ya.
Itu yang membatalkan puasa, yang mewajibkan qadha. Sementara yang mau qadha dan kafarah itu yang bagi wanita itu ya. Sementara yang ini bagi orang yang berhubungan sama istrinya di siang hari Ramadan, maka kan dia kena kafarah, ya, memerdekakan hamba sahaya, puasa berturut-turut, atau dia ngasih ngamakan 60 orang miskin. Terus bagi orang yang menyusui atau yang hamil, jika dia tidak puasa karena bayinya, maka dia qadha dan kafar. Allah alam. Mungkin demikian materi pada hari ini. Semoga menambah ilmu kita. Jika ada yang masih ditanya silakan. Kalau tidak, cukup bagi Bapak Ibu semua nanti baca-baca aja buku. Yang paling gampang yang sudah sering ada di rak-rak buku Fikih Said Sabiq. Said Sabiq, insyaallah. Kalau lebih gampang lagi ya buku Fikih Syafi'i aja di Fathul Qorib. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jazakallah khair Ustaz untuk materi hukum-hukum puasa pada pertemuan acara rangkaian Tarhib Marhaban Ramadan ini ya dari Formula Hati Institute. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Barangkali dari jamaah masih ada yang ingin ditanyakan, masih diberi kesempatan oleh Ustaz, dipersilahkan. Untuk yang ingin bertanya langsung juga silakan raise hand. Di chatroom sudah kosong Ustaz. Di raise hand saya cek kembali. Saya kira semua sudah cukup ya, insya Allah nanti tadi ditambah oleh Ustadz untuk membaca buku Said Sabiq tentang puasa Ramadan dan sumber-sumber lain yang mungkin bisa kita ambil referensinya tentang bagaimana hukum puasa dan meraih pahala di dalamnya. Barangkali Ustadz ingin menyampaikan closing statement sebelum kita berpisah karena ini adalah kajian ketiga dari Tarhib Ramadan kita. Dipersilakan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari rangkaian tarhib ini, sejak kita bahas sejarah pensyariatannya, kemudian yang kedua kita bahas makna saum dan amaliyah Ramadan, terakhir kita bahas hukum-hukum puasa, itu semua dibahas dalam rangka agar puasa kita syah dan diterima oleh Allah. Syah secara hukum dan diterima karena kita menjalankan sesuai dengan tujuan berpuasa. Sehingga akhirnya puasa bukan saja berhenti dari makan dan minum, tapi puasa yang bisa mengantarkan kita kepada takwa dalam rangka memenuhi tujuan utama hidup, yakni al-ubudiyatu lillah, kesempurnaan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melahirkan hidup yang barokah dunia dan akhirat, sebagaimana sudah kita kaji di pertemuan yang kedua. Kami ulangi lagi, dengan belajar hukum puasa, insya Allah puasa kita syah. Bahkan puasa kita disempurnakan dengan sunnah-sunnah puasanya. Dan dengan belajar makna puasa, kita berharap puasa kita diterima oleh Allah. Karena kita bukan saja meninggalkan urusan fikihnya, tapi juga berhenti dari urusan yang diinginkan oleh agama ditinggalkan. Maksiat, lagu, rofah, dan lain sebagainya. Sekaligus kita paham konteks puasa, karena kita sudah belajar sejarah persyariatan puasa. Sehingga secara umum, kalau kita jalankan semua, puasa kita komplit, insya Allah, maknan dan zahiran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Oh ya, ada satu hal, tadi sebelum saya bahas, rukun puasa itu kan ada dua. Niat puasa dan berhenti dari yang membatalkan puasa. Rukun puasa cuma dua. Tadi belum kebahas. Rukun puasa ada dua, niat puasa dan berhenti dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan sudah kita bahas. Nah, urusan niat, ini wajib niat setiap malam. Khusus niat puasa, niatnya bukan pas awal puasa, tapi di malam hari sebelum puasa. Hadis malam yubayyiti siyam fala siyama lahu. Yang tidak memalamkan niat puasa, atau yang tidak niat puasa di malam hari, dia tidak dianggap puasa. Maka wajib kita niat puasa. Meskipun niat puasa bukan berarti melafalkan niat puasa, beda ya. Niat itu di hati. Saya besok niat puasa Ramadan tahun ini.
itu sudah paham ya. Atau menggunakan bahasa yang terkenal, saya niat puasa esok hari ya, ada esok harinya karena bukan puasa tahun depan, esok hari ya, untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini, harus ada tahun ini, karena kalau nggak ada tahun ini puasanya tahun kapan? Fardu karena Allah. Boleh nggak nanti dilafalkan ya, nanti bab fikih ya, Syafi'iyah membolehkan, kalau mazhab yang lain tidak membolehkan, bahkan dianggap bid'ah. Ada satu hal yang menarik dan ini diberikan solusi oleh mazhab Syafi'i. Kalau ada orang tidak niat puasa, maka kan batal puasanya. Kan kasihan. Gitu. Padahal dia kuat puasa. Maka Syafi'iyah punya solusi. Syafi'iyah punya solusi. Untuk menanggulangi kasus kayak gini, supaya nanti tidak masuk ke batal puasa, maka niat puasa di awal Ramadan. Bahwa niat puasa sepanjang hari Ramadan tahun ini. Nah, jadi tapi ini istihad Syafi'iyah ya, dalam rangka mazhab Syafi'i dalam rangka menghindarkan orang supaya tidak batal puasanya gara-gara lupa niat. Kan kasihan. Wong dia juga kuat untuk puasa. Nah, ada istihad yang menarik dan saya pikir logik karena toh masih dianggap niat di malam hari. Jadi niat puasa sepanjang Ramadan ini. Yani kalau dibunyikan ya, saya niat puasa sepanjang hari Ramadan tahun ini, wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah niat kayak gitu, kemudian nanti niat untuk puasa untuk hari esoknya, maka semoga nanti kalau ada yang lupa puasa di salah satu niat puasa di malam harinya, semoga udah tercover oleh niat besarnya karena dia ingin niat sepanjang Ramadan. Jadi tapi setiap malam tetap wajib niat karena itu rukun puasa. Agak unik ini. Allah alam bisa. Padahal Apakah boleh niat di awal bulan Ramadan, ya Allah, aku niat berpuasa Ramadan sebulan penuh gitu? Dibolehkan, Ustadz? Ya, tapi tetap setiap malam wajib niat. Itu hanya bisa mengcover kalau kita lupa niat. Baik. Paham ya? Ya. Ustadz, ini maaf ada pertanyaan satu lagi nih ya. Apakah sholat witir boleh ditangguhkan sampai melakukan sholat witir ditangguhkan sampai dilakukannya tahajud? Terakhir ini sepertinya, Ustaz. Oh, boleh. Sebenarnya kan sholat di malam hari itu namanya qiyamul lail, apapun namanya. Dan witir itu yang ganjil terakhir itu. Boleh kalau bersama dengan sholat malam yang setelah tidur, yang biasa orang nyebut tahajud itu, boleh jadi taraweh, dia nggak usah witir, nanti bangun, tahajud, kemudian nanti baru witir. Boleh. Oke, baik, insyaallah. Terima kasih Ustadz untuk jawaban pertanyaannya. Yang resen tadi siapa tuh? Kayaknya ada resen tadi siapa? Coba saya cek sebentar resen di layar kedua. Tidak ada, Ustadz. Oh, Pak Husairi mau bertanya lagi? Tapi udah dijawab tentang niat puasa 1 bulan penuh itu. Oh iya, sama ya pertanyaannya kita, Pak ya. Sama yang kedua tadi soal habis kita sholat taraweh dan sholat witir, malam kita tidur bangun, itu namanya sholat qiyamul lail atau sholat tahajud? Oh iya, jadi itu kalau perkara nama jenisnya namanya qiyamul lail, itu nama jenis. Sholat apa saja yang dikerjakan ba'da sholat isya, lebih tepatnya ba'da isya, itu namanya qiyamul lail. Apapun namanya. Nah, jenis qiyamul lail ini macam-macam. Ada tahajud, ada hajat, ada witir. Nah, termasuk karena kalau Ramadan ya ada taraweh. Itu taraweh itu kan nama lain dari tahajud atau nama lain dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu jenis, nama jenis. Nah, di bawahnya ada turunan-turunan. Ada istikharah, kalau istikharah di malam hari ya namanya qiyamul lail. Hajat di malam hari namanya qiyamul lail juga. Dan sholat qiyamul lail ya qiyamul lail juga. Taraweh ya qiyamul lail juga. Gitu. Qiyamul lail berdiri di malam hari. Gitu. Makanya boleh, makanya akhirnya perkara rakaat ini menjadi sangat debatable akhirnya. Allah alam bisa. Marilah kita sama-sama akhiri kajian kita dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.